Kembali kita membahas soal PSEL, mungkin kalau kita berbicara soal kemacetan birokrasi tadi sudah diatasi ya, kemudian juga hambatan finansial juga sudah teratasi begitu dengan tidak adanya lagi tipping fee. Nah, bagaimana mekanisme pembiayaan PSEL sebetulnya dan mungkin kalau singkatnya Pak Pandu, apakah PSEL ini juga menguntungkan Pak? Silakan. Ya, ini kita ingin juga kan private sector untuk pada masuk ya. Tentu mereka melakukan proyek cari untung dan kita juga nggak apa-apa mereka cari untung asal mereka bisa membuat solusi yang pas untuk lingkungan di mana mereka akan hadir. Jadi kalau dari sisi financing memang sekarang untuk update juga untuk program yang sudah mendapatkan power purchase agreement dari PLN itu juga sedang financial close. Alhamdulillah banyak sekali interest baik dari luar negeri dan juga dari dalam negeri dan ini malah banyak juga non bank himbara yang ingin masuk dan ini ya bagus artinya kan semua partisipan semangat masuk ke proyek ini. Ini mungkin juga buat bapak-bapak dan ibu yang hadir, proyek ini secara akumulatif memang proyek waste to energy terbesar di dunia. Makanya untuk orang yang berpartisipan, investment misalnya disebutnya kalau Pak Menteri namanya green investment atau bahasa kerennya lagi green infrastructure investment. Ini semua berlomba-lomba untuk hadir ke sini. Jadi ya alhamdulillah antusiasmenya amat tinggi. Ya sekarang bagaimana kita make sure juga sama seperti pemilihan mitra nih. Kita make sure adil juga, semua diberi kesempatan yang sama dan juga kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Karena satu risk yang ada adalah kita terlalu tergantung pada satu negara, satu tipe bank. Kalau tipe bank kan ada bank internasional, bank non himbara dan bank himbara. Kita nggak bisa terlalu tergantung pada siapapun jenis. Jadi ya alhamdulillah memang sekarang Pak Fadli dan tim tuh isunya adalah memilih bagaimana mitra-mitra nanti yang ada. Memilih karena begitu besar antusiasme ya. Pak Pandu ini kita tampilkan juga ada tahap kedua ya, 8 lokasi yang terpilih. Mungkin Pak Pandu juga bisa sambil menjelaskan timeline-nya Pak untuk tahap kedua. Jadi tahap kedua ini adalah seleksi mitra utama yang akan menjalankan dari sisi nanti PPA, yang paling penting nanti Power Purchase Agreement dan Financial Close. Kita harap Q3, Q4 ini sudah selesai. Dan secara paralel kita juga melakukan tahap kedua nih yang selanjutnya termasuk Jakarta tadi yang disebut oleh Pak Menko. Jadi memang dari sisi tim kita sekarang sedang masuk finalisasi dari mereka untuk melakukan financial close. Ya ini tentu dari sisi proses akan sama mirip dengan tahap pertama. Jadi kita juga harap nanti akan ada groundbreaking ya insya Allah end of Q3 ini semua juga sudah selesai kurang lebih atau awal Q4. Baik, terima kasih dari Danantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.